Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Perkenalkan, saya Abdul Rahman. Saya perangkat komputer dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat. Dan saya akan menjelaskan tentang phishing. Apa itu phishing? Mungkin kita belum tahu atau pertama kali mendengar kata-kata phishing. Phishing itu berasal dari kata fishing, yaitu memancing. Dan phishing ini salah satu kejahatan di dunia cyber. Next. Ya, jadi phishing itu ialah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, password, dan data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai orang atau organisasi yang berwenang sebagai melalui dunia cyber. Jadi orang memancing kita untuk mendapatkan data-data pribadi kita, Bapak Ibu. Misalkan akun Facebook kita akun Facebook kita diambil ID-nya dan passwordnya dan digunakan untuk hal-hal kejahatan di dunia cyber. Next. Dan ini beberapa contoh dari kegiatan phishing. Nah, yang pertama yaitu phishing menggunakan email. Jadi yang melakukan phishing itu menggunakan email, mengirimkan email pada kita seolah-olah dia menjadi sistem administrator dari email yang kita pakai, yaitu misalkan Zimbra, dan di sana disediakan link untuk mendapatkan informasi kita. Next. Dan kita lihat ini yang contoh email yang masuk, yaitu dari LinkedIn. Ini yang aslinya dan sebelah sana yang palsunya. Maka setelah kita klik confirm, maka kita disuruh untuk mengisi data-data pribadi, dan data pribadi tersebut masuk ke dalam database mereka. Jadi mereka menyamar untuk menjadi yang aslinya. Seperti yang asli kita lihat itu seperti sama, tapi link yang dikirimkannya itu berbeda. Next. Dan ini yang bahaya sekali, Bapak Ibu. Ini adalah ini adalah internet banking Bank Mandiri. Jadi kita harus melihat benar-benar apakah itu webnya atau tidak. Kita di sini dilihat webnya itu inforability.com/ib Bank Nagari, yang seharusnya yaitu yang inforability.com itu tidak ada. Jadi kita harus perhatikan baik-baik link yang kita isikan data kita, supaya data kita tidak dicuri. Jika data kita dicuri, maka akun kita diambil dan bisa ditransfer ke akun mereka. Next. Dan ini untuk Facebook. Biasanya Facebook kita login kalau di web itu facebook.com, tetapi ini ada jopak.di bla bla bla. Halamannya, tampilannya sama dengan Facebook yang biasa kita pakai. Kita harus lihat dulu halamannya apakah betul atau tidak. Jika kita login di website ini, data kita diambil, akun kita diambil, passwordnya diambil, nanti digunakan untuk kejahatan. Contohnya, bila dia sudah masuk, dia biasanya menghubungi teman-teman kita untuk meminjam uang, begitu. Itu salah satu contoh kejahatan dari phishing. Next. Dan ini masuk email melalui Office 365 untuk berlangganan Office 365. Next. Dan di WA juga biasanya, Bapak Ibu. Biasanya di WA kita mendapatkan, selamat Anda mendapatkan uang tunai
sebesar ratusan juta dan ada link untuk mengisi data kita. Kita harus perhatikan siapa yang mengirim dan link yang dikirimnya itu apakah betul atau tidak. Jika merasa linknya itu tidak betul, jangan diisikan data-data kita. Nanti data kita akan dicuri oleh yang membuat phishing. Next. Dan ini cara kerja phishing Bapak Ibu ya. Jadi seseorang atau attacker itu menyamarkan sesuatu link atau website untuk kita isi data-data pribadi kita. Setelah dia dapatkan data pribadi kita dan dia mencoba untuk login ke link yang sebenarnya dan dia berhasil masuk, contohnya tadi seperti internet banking. Jika dia mendapatkan ID dan password kita dan dia bisa masuk dan bisa mentransfer uang kita yang ada di akun kita. Next. Dan ini bahaya-bahayanya dari phishing, yaitu pencurian uang dari rekening bank, penipuan melalui kartu kredit, kehilangan akses ke foto atau video file. Biasanya kita menginstal aplikasi di Play Store, itu ada yang izinkan untuk mengakses foto dan video dan kontak kita. Kalau aplikasinya tidak jelas, sebaiknya ditolak saja. Dan selanjutnya itu akses ke media sosial dan membuat postingan baru, itu seperti Facebook tadi ya Bapak Ibu ya. Dan penyerang dapat menyamar sebagai teman atau anggota keluarga kita untuk melakukan social engineering. Biasanya dia tahu siapa kita, apa kebiasaan kita. Dia mencoba sebagai teman kita untuk mendapatkan data-data dari kita. Next. Dan ini bahaya phishing untuk instansi kita, yaitu kehilangan data instansi, database, karyawan dan pengguna layanan, file terkunci dan tidak dapat diakses. Jika dia bisa masuk ke jaringan kita, dia kunci file kita dan kita tidak dapat mengakses file kita. Dan kuncinya ada di mereka untuk mengembalikan file yang terkunci tadi. Dan merusak juga reputasi dari instansi. Next. Dan ini ada beberapa tipe serangan dari phishing. Yang pertama itu spear phishing, yang kedua Microsoft 365 phishing, business email compromise, wallet, social media phishing, dan voice phishing. Dan kita lihat yang pertama yaitu spear phishing. Apa itu spear phishing? Yaitu phishing yang menargetkan dari individu tertentu, yang merupakan langkah pertama yang digunakan itu menembus pertahanan instansi untuk melakukan targetnya. Yang di sini dicontohkan yang attacker atau penyerang atau yang mempunyai phishing itu mengirimkan email kepada kita dan kita buka link emailnya, mengisikan data-data kita dan data kita dapat diambil oleh attacker tersebut. Next. Yang kedua adalah Microsoft 365 phishing. Biasanya yang berlangganan Microsoft, yaitu bertujuan untuk mendapatkan akses ke akun Microsoft. Yang phishing ini berasal dari email Microsoft yang palsu ya, berisi permintaan untuk masuk, dan setelah kita masuk maka akun Microsoft kita diambil oleh attacker tersebut. Next. Business email compromise, yaitu email palsu yang dimana penyerang menyamar sebagai vendor atau eksekutif suatu instansi. Ini penyerangan masih menggunakan email, yaitu memalsukan vendor atau eksekutif untuk instansi-instansi yang biasa bekerja sama dengannya. Next. Dan wali ini adalah phishing yang menargetkan pimpinan tinggi suatu instansi atau CEO. Kalau di kita biasanya menargetkan kepala OPD untuk mendapatkan data-data dari dinas
yang ada satu kantor dari dinas tersebut melalui kepala OPD-nya. Dan hal ini harus menjadi perhatian khusus karena pimpinan tingkat tinggi memiliki akses pada berbagai informasi sensitif dari suatu perusahaan. Next. Dan ini yang banyak sekali terjadi, yaitu sosial media phishing, yaitu penyerang mengamati korban di media sosial untuk mengumpulkan informasi dan kemudian merencanakan serangan dengan tepat melalui media sosial, seperti mengirimkan link media sosial yang palsu tadi seperti Facebook, Instagram, dan kita login dan akun kita bisa diambil oleh attacker tersebut, ataupun dia berusaha menjadi kawan kita, mengetahui informasi-informasi kita, dan sehingga kita percaya bahwa itu teman kita dan memberikan informasi atau data dari kita. Next. Voice phishing. Voice phishing ini adalah rekayasa panggilan palsu yang tujuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kredensial. Itu biasanya penyerang itu menelpon seolah-olah menjadi agen, misalnya seperti bank menelpon kita dan menanyakan informasi-informasi penting. Biasanya kalau bank untuk mengonfirmasi kita yaitu menanyakan nama ibu kandung kita, dan jika dia dapat, dia bisa mengambil akun-akun dari bank kita, dan itu sangat berbahaya ya Bapak Ibu. Next. Dan ini adalah tindakan untuk melakukan pencegahan dari phishing ini, yaitu identifikasi. Kita harus memonitor email kita, sosial media kita, web form dan sebagainya pada informasi untuk mencari informasi dari apa phishing yang terbaru digunakan oleh penyerang. Yang kedua yaitu memeriksa kembali URL atau linknya, apakah itu benar-benar link yang asli atau yang palsu. Jika mencurigakan, tidak usah diisi, lebih baik keluar saja dari link tersebut. Dan yang ketiga yaitu melibatkan pihak yang tepat terkait serangan phishing agar bisa segera dilakukan takedown terhadap web phishing, seperti perusahaan hosting, penyedia domain, penyedia jasa email, dan tim riset. Jika kita mengetahui bahwa link itu link palsu, kita seharusnya melaporkan bahwa link tersebut adalah link phishing dan mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya serangan phishing. Setelah kita mengetahui dan kita screenshot dan kita laporkan kepada, kalau misalkan di sini ada tim riset, harap dilaporkan ke tim riset. Next. Dan kita melakukan security awareness. Alamat email yang digunakan sama-sama dengan menuliskan salam seperti dear colleague customer atau discuss dear customer, itu biasanya digunakan pada email-email phishing yang tidak resmi biasanya. Dan subjek email menggunakan bahasa yang mendesak atau mengancam seperti akun suspended. Itu biasanya digunakan orang-orang atau penyerang phishing yang menggunakan email yang masuk ke dalam email kita. Dan email yang berisi tawaran uang tanpa alasan, dan contohnya selamat Anda mendapatkan uang sebesar ratusan juta dan harap Anda mengklik link ini untuk mengisi data-data Anda. Itu sangat mencurigakan sekali. Itu email yang berisikan pesan yang tidak masuk akal. Isi email dibuat seolah-olah berasal dari lembaga pemerintahan, dan kita harus mengecek bahwa itu benar atau tidak. Misalnya emailnya itu email dinas biasanya, dan email atau panggilan telepon permintaan kontak tidak pernah sama sekali dilakukan oleh rekan kerja. Email berisikan permintaan informasi pribadi seperti nomor rekening bank,
kartu kredit atau diarahkan login ke internet banking, itu tidak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi atau email yang menyuruh kita untuk login ke internet banking kita itu biasanya itu adalah phishing. Tawaran yang diberikan dalam email tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan atau ada sesuatu yang salah. Misalnya tawaran-tawaran yang menarik, misalkan dapat tawaran diskon dari sesuatu, misalnya dari Shopee, kita lihat betul itu apakah linknya itu benar atau salah. Next. Dan untuk pelaporan dari insiden keamanan siber seperti phishing ini, yaitu terdapat insiden, misalnya terdapat insiden, dan kita laporkan anomalinya, deteksi dan analisis oleh pemilik sistem, dan dilaporkan beserta buktinya atau screenshotnya. Dan penanganan insiden keamanan siber ini dilakukan biasanya oleh CISET internal yang kalau ada di sini di Sinjunjung, kalau tidak ada ke provinsi bisa dilaporkan. Next. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.